Komunikasi adalah proses menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan atau penerima pesan melalui media tertentu untuk menghasilkan efek atau respon yang diharapkan. Nah, komunikasi secara etimologi dari kata Latin communicare atau membuat bersama atau berbagi. Nah, secara umum, komunikasi merupakan pertukaran ide, pesan, atau informasi antar individu atau kelompok. Nah, sedangkan secara ilmiah, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan menggunakan kode atau saluran tertentu. Unsur-unsur komunikasi. Nah, dalam komunikasi ini itu memiliki berbagai unsur-unsur. Yang pertama yaitu komunikator, di mana komunikator ini adalah seseorang atau sekelompok yang menyampaikan pesan. Yang kedua yaitu komunikasi ini berisi pesan, informasi atau gagasan maupun ide dari seseorang. Yang ketiga yaitu media atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Dan yang keempat yaitu ada komunikan, di mana komunikan ini adalah seseorang atau sekelompok sebagai penerima pesan. Nah, yang kelima adalah feedback atau respon dari si penerima pesan tersebut. Dan yang terakhir yaitu konteks atau situasi yang melatar belakangi komunikasi tersebut. Fungsi komunikasi ada 4. Yang pertama yaitu menyampaikan data, ide, atau gagasan kepada orang lain. Terus yang kedua, memperkenalkan norma, nilai, dan budaya kepada masyarakat. Yang ketiga sebagai motivasi, di mana mendorong seseorang atau sekelompok untuk bertindak. Dan yang terakhir, sebagai media ekspresi untuk mengungkapkan pesan. Jenis-jenis komunikasi. Nah, komunikasi ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Yang dimana komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata lisan, sedangkan komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang menggunakan gestur tubuh, ekspresi, dan gerakan tubuh, serta visual menggunakan simbol ataupun gambar dan media visual lainnya. Teknologi informasi dalam komunikasi bisnis mencakup seluruh perangkat, platform, dan sistem digital yang digunakan untuk menyampaikan, menyimpan, mengolah, dan berbagai informasi guna mendukung operasional dan strategi organisasi. Teknologi dalam komunikasi bisnis, contohnya tuh seperti perangkat keras yang dimana ada komputer, server, perangkat mobile, dan infrastruktur jaringan sebagai fondasi komunikasi. Yang kedua yaitu perangkat lunak, contohnya aplikasi email, video conference, CRM, ERP, dan platform kolaborasi. Selanjutnya yaitu jaringan dan internet, seperti internet, VPN, yang memungkinkan komunikasi lintas lokasi real time. Selanjutnya yaitu data dan informasi, seperti basis data, analitik, dan sistem manajemen informasi untuk pengambilan keputusan. Di era persaingan bisnis yang semakin ketat, komunikasi secara promosional bukan hanya sekedar keunggulan, tetapi ia adalah keharusan, yang dimana komunikasi yang efektif dapat membuat produk yang biasa menjadi produk yang dicintai oleh pelanggan, dan pelanggan biasa bisa menjadi advokat pelanggan setia. Komunikasi promosional adalah segala bentuk komunikasi yang dilakukan oleh individu atau sekelompok untuk memengaruhi baik itu sikap, perilaku, dan cara pandang audiens terhadap produk yang kita miliki. Tujuan komunikasi promosional yang pertama yaitu membangun kesadaran, yaitu memperkenalkan produk atau merek kepada audiens yang belum mengenalnya. Yang kedua yaitu mengedukasi pasar, yang dimana menyampaikan informasi tentang manfaat, fitur, dan
dan keunggulan kompetitif. Yang ketiga yaitu membangun loyalitas, yaitu memperkuat hubungan emosional antara merek dan pelanggan yang sudah ada. Dan yang terakhir yaitu mendorong pembelian, yang dimana menggerakkan audiens dari sekedar tertarik menjadi benar-benar membelinya.